Hai Bapak Ibu, kita ngopi bareng lagi hari ini, ngobrol untuk pertumbuhan iman bareng GKI Maulana Yusuf. Hari ini saya mau ngobrol dengan salah satu keluarga kecil yang tinggalnya jauh banget di negeri orang. Nah, ngapain mereka dan obrolan apa yang akan kami bicarakan? Mari kita bersama-sama ikuti di Ngopi Bareng hari ini. Ngobrol untuk pertumbuhan iman bareng GKI Maulana Yusuf. Nah, ini dia Bapak Ibu keluarga kecil yang akan kita ajak ngobrol bersama. Nah, siapakah mereka? Biar mereka yang nanti memperkenalkan diri masing-masing ya, Bapak Ibu. Halo. 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 Si kecil yang cantik dan papa mamanya, apa kabar kalian? Baik. Baik. Sehat. Sehat. Sehat, puji Tuhan. Makasih udah mau ngobrol bareng sama saya hari ini. Nah, supaya enak nih, dan Bapak Ibu yang ikut ngopi juga kenal, boleh dong memperkenalkan diri, namanya siapa kalian, satu keluarga ini, terus sekarang lagi di mana ini, dan sudah berapa lama di sana? Oke, jadi perkenalkan, nama saya Calvin Doros Zeus Abdiwijaya. Mungkin kalau dulu ya di Maulana Yusuf juga dipanggilnya Zeus. Ini juga masih Zeus sih. Nah, ini istri saya, Welsa. Kemudian ini yang kecil, namanya Soraya. Iya, jadi kami saat ini tinggal di Utsunomiya. Utsunomiya itu di Jepang, kalau dari Tokyo mungkin sekitar 120 km ke arah utara. Jakarta ke Gitu. Bandung kali ya. Ya, mungkin kayak kalau dari jarak kayak Jakarta ke Bandung ya. Dan kami di sini sudah masuki tahun ke-4. Wow, tidak terasa ya. Sudah Iya. 4 tahun meninggalkan Indonesia, meninggalkan Bandung. Udah Itu pulang dia. dia. Belum pernah pulang Iya. sampai Oh, sekarang. belum pernah balik lagi, maksudnya. Rencananya tahun ini bulan April kemarin, tapi ternyata gara-gara coronavirus ini kan, jadi tiketnya harus di-refund ya. Kita lihat nanti kesempatan berikutnya ya. Iya. Wah, padahal Sora mau dikasih lihat kampung halaman papa mamahnya ya, Iya. ternyata. Nah, Zeus dan Welsa, Ya. boleh dong cerita bagaimana awalnya 4 tahun yang lalu mungkin gitu ya, atau mungkin sebelum-sebelumnya kalian bisa sampai ada di situ, di mana tadi? Okinawa ya? Mana sih? Utsunomiya. Oh ya, itulah ya, aku susah Iya. ininya, Enggak spellnya. Nggak Pokoknya di terkenal. Jepang aja ya. Iya, Tokyo ya. di Jepang. Hmm. Dekat lah dari Tokyo. Hmm. Nggak terlalu jauh. Hmm. Gimana nih? Cerita awalnya bisa nyampe ke sana tuh gimana? Cerita awalnya, jadi kami bisa ke Jepang itu kan gara-gara pekerjaan ya. Kebetulan waktu 3 tahun yang lalu, tahun 2017, setelah saya lulus, itu ada satu perusahaan otomotif di Jepang yang memang kebetulan mencari karyawan, dan karyawan ini untuk program Global Associate waktu itu. Nah, jadi sebetulnya yang unik adalah di proses penerimaan ini sebetulnya saya sudah terlambat. Jadi officialnya itu di websitenya itu tanggal untuk masukin aplikasinya saya sudah terlambat. Tapi karena kebetulan memang sebelum saya yang pergi ke perusahaan ini sudah ada beberapa orang Indonesia juga yang masuk. Dan saya nanya, masih bisa nggak sebenarnya masukin lagi? Oh bisa kok, cobain aja lagi gitu. Masukin, langsung kirim email. Dan ternyata setelah proses akhirnya dari Indonesia terpilihlah 2 orang yang berangkat ke sini. Seperti itu. Dari tahun 2017 bulan Oktober pertama kali sampai di Jepang. Kemudian Welsa karena waktu itu kan untuk bisa tinggal bersama di Jepang perlu ada pengurusan visa dan lain-lainnya. Jadi Februari ya baru kesini lagi ya. Februari tahun 2018 baru ditinggal bersama-sama. Dan waktu itu masih kondisinya saya di Tokyo masih, karena ada latihan bahasa dulu selama 5 bulan kan dari Oktober. Seperti itu. Nah, kalau yang kecil ini baru lahir tahun 2019 ya, Agustus.
Jadi baru 1 tahun, belum lama ini, seperti itu. Wah, menarik sekali ya perjalanan ininya ya, lika-likunya. Eh, Gimana sih perasaan dan pengalaman tinggal di sana, bekerja di sana? Apa yang membuat bertahan? Pasti kalau kangen sih kangen ya. Tapi apa sih yang bikin bertahan? Terus menghadapi berbagai pergumulan, perbedaan-perbedaan di sana itu seperti apa? Jadi kalau di Jepang itu mungkin enaknya ya, eh, yang benar-benar baru kami rasakan sekarang-sekarang ini setelah Sora lahir itu adalah fasilitas untuk anak. Jadi kalau yang kita tahu Jepang itu kan kondisinya memang pertumbuhan penduduknya bisa dibilang sedikit. Jadi Jepang itu benar-benar memberikan fasilitas untuk orang yang mau melahirkan anak, yang mau punya anak gitu di Jepang. Jadi salah satunya adalah Sora ini sebagai anak yang lahir di Jepang, walaupun foreigner, dia dapat fasilitas untuk seluruh fasilitas kesehatan itu gratis. Jadi sejak dia lahir sampai nanti SD kalau nggak salah kelas 6 ya kalau nggak salah. Itu seluruh kalau misalnya butuh berobat gratis. Dan ada juga tunjangan-tunjangan dari pemerintah. Itu sih yang enak, yang lumayan berasa setelah tinggal di Jepang. Kemudian juga kalau yang sudah banyak tahu juga, mungkin kalau yang sering lihat video di YouTube atau di berita juga, di Jepang ya teratur ya, disiplin. Kemudian untuk masalah transportasi juga benar-benar nyaman dan aman dari poin ke poin, semuanya bisa ada kereta, ada MRT lengkap. Kemudian kalau malam-malam mau jalan kaki juga jam berapa aja masih aman. HP jatuh hilang juga pasti ketemu, bisa dibilang kalau di sini luar biasa kalau soal keamanan. Aku pernah soalnya satu tasnya balik semua HP, Satu tas hilang. dompet. Gitu. Seperti itu. Jadi Nah, boleh dibilang eh, enak ya di sana. Maksud perasaannya tuh karena ngalamin yang enak-enak gitu ya. Ngalamin yang susah pun tetap aja jadi enak ya karena keamanannya terjamin gitu ya. yes, dukanya juga ada sih. Pastilah di mana-mana ya kayaknya. Ada suka, ada Suka dukanya. pasti ada dukanya. Jadi nggak bisa jadi suka duka dong kalau nggak berpasangan gitu kan. Jadi sebenarnya sih ya sama kayak yang tadi sudah disampaikan. Sebenarnya gini sih apa ya, pasti kita karena kita berada di kondisi kita dulu dari satu negara lalu pindah ke tempat negara lain. Sama aja sih kondisi saya kayak di pulau satu kayak di Indonesia, mungkin kayak saya dulu dari Sulawesi pergi ke Jawa, pasti kan ada hal-hal yang mungkin berbeda gitu dari tempat kita yang sebelumnya. Ya sama kayak di sini gitu. Jadi sambil kita menjalani, sambil kita belajar sih Kak gitu. Jadi kayak oh ternyata harusnya nggak kayak gitu ya. Kadang-kadang itu juga jadi nggak enak karena kita mungkin kita nggak tahu. Nah untuk orang sini mungkin itu jadinya nggak sopan. Padahal sebenarnya kita kayak oh kita nggak tahu loh gitu. Tapi kan kita nggak boleh jadiin excuse gitu kan. Karena kan memang kita kondisinya di sini adalah pendatang. Jadi memang kita yang harus belajar dan berbaur sama tempat ini gitu. Gitu sih. Lagi nggak? Suara gimana? Oh dia mah orang sini ya. Kamu orang sini. Di sini ya. Beda. Sama enaknya tuh makanan sih Kak kalau aku. Iya, makanan ya. Iya. Tapi kan kau masak. Jadinya tapi kan kalau maksudnya aku beda. jadi suami sih enak-enak aja. Kalau aku misalnya kayak gini Kak, maksudnya aku kadang melihat kok enak ya promo di grup. Aku kan misalnya masih ikutan grup dari beberapa teman-teman di MA juga. Kadang-kadang share-nya, promo di tempat makan ini oke loh, atau ada ini loh gitu. Tapi wah kita nggak bisa pesen ya. Itu sih kadang yang jadi, aduh kok sedih banget ya, kok kita nggak bisa pesen, kok nggak ada aplikasi yang bisa nganterin. Ya. Oh iya. Kalau di Indonesia itu kan enak banget ya, apa aja ada Tokopedia, ada Gojek. Nah di Jepang ini karena memang pada dasarnya mandiri, jadi hampir nggak ada sih aplikasi-aplikasi. Baru belakangan ini setelah si coronavirus ini jadi pandemi, belakangan ada aplikasi-aplikasi lokal di Jepang yang seperti Gojek gitu yang ngantar-ngantar makanan. Tapi sebelumnya nggak ada sih. Jadi emang enak di Indonesia ya untuk masalah makanan ya. Ya gitu. Ya itu Kak, kurang lebih. Sebagai orang Indonesia pasti senang. Apalagi yang suka pedas. Nggak ada seblak gitu kan dulu kan. Kalau misalnya mau makan seblak Kak, tinggal pergi ke mana gitu, ke Balubur, dekat bawahnya banyak. Nah kayak gitu. Di Bandung sih gitu. Nah, tadi kan dibilang bahwa memang kehidupan itu ada suka, ada duka. Lalu ini kan ngopi juga adalah ngobrol untuk pertumbuhan iman.
kira-kira ada nggak sih cerita yang kalian alami, pengalaman yang terjadi yang membuat kalian secara iman itu memang benar-benar ngalamin sebuah pertumbuhan begitu? Oke. Jadi pertama dari semua kesulitan itu memang yang paling sulit adalah bekerja di sini dari segi bahasa dan budaya yang benar-benar berbeda ya. Jadi itu saya sebagai yang bekerja di sini benar-benar terasa yang namanya stres itu luar biasa tinggi. Karena kalau misalnya kita di Indonesia, kita bekerja, kita ada yang nggak suka, kita bisa langsung ngomong, gitu, bahasanya sama. Kita bisa menyampaikan dengan jelas apa yang ingin kita sampaikan, unek-unek kita apa, kemudian yang kita nggak suka apa, jalan keluar seperti apa, dan yang jadi masalah dengan lokasi di mana bahasa dan budayanya berbeda, kita nggak bisa secara langsung menyampaikan mungkin ini tuh saya nggak suka yang kayak gini, tapi mau nyari kata-katanya aja nggak ngerti gitu loh. Walaupun secara apa namanya bahasa sudah belajar sekian lama juga karena saya bukan lahir di sini susah gitu. Mau nyampein, aduh akhirnya ya udah disimpan dalam hati, tapi kan kurang baik ya ketika disimpan dalam hati, yang ada adalah stres dan beberapa kali juga pengalaman pribadi saya bawa ke rumah, jadinya juga di rumah jadi bete gitu kan. Dan kemudian ada suatu saat saya menemukan bahwa nggak bisa kayak gini terus. Jadinya ya saya coba mulai dengar-dengar lagu rohani beberapa kali yang ada di sini. Jadi kalau di kantor kebetulan karena memang orang Jepang kan nggak terlalu gimana ya, sama orang yang duduk di sampingnya nggak peduli lah. Jadi saya pasang headset aja sambil kerja, sambil dengerin lagu kayak Yesus Kawan Yang Sejati. Jadi selalu ada yang nemenin gitu, nggak pernah ditinggalin. Dan saya juga ada di sini karena ada maksud dan tujuan Tuhan menempatkan saya di sini, dan itu yang cukup menguatkan bagi saya. Kalau kamu gimana sebagai ibu rumah tangga di sini? Sama sih Kak, lebih ke ini sih, ya itu salah satunya karena bahasanya kurang. Kalau Zeus mungkin karena dia lebih duluan dan ada apa ya, tiap hari bahasanya dipakai gitu. Kalau saya kan kebetulan tidak selamanya saya pakai bahasa Jepang, karena beberapa juga teman-teman Indonesia, istri-istri yang lainnya juga kan orang Indonesia, jadi kita bisa komunikasi dalam bahasa Indonesia. Paling kalau misalnya saya nganter Saudara ke sekolah atau misalnya belanja atau mungkin melakukan hal yang di luar rumah, itu baru saya pakai. Cuman memang ya sedihnya ya kadang ya itu yang bikin kita nggak bisa lebih ngapa-ngapain gitu. Kayak misalnya kemarin saya mau ikutan nih ada kayak acara di gereja, ada volunteer di gereja Jepang di sini, karena bahasanya terbatas, jadi saya tuh kayak nggak bisa ngomong-ngapain gitu. Mikir pasti selalu kayak ada membandingkan dengan apa yang dulu kita pernah lakukan saat kita misalnya saya di Bandung waktu itu kan, saya maksudnya cukup aktif waktu itu di gereja ya, dan pengen gitu melakukan sesuatu hal yang kita bisa apa ya menjadi pelayanan kita di gereja. Cuman karena ya itu bahasanya terbatas, akhirnya jadinya kita juga ya sedikitlah melakukan hal-halnya ya udah deh, mungkin gue nggak bisa ngelakuin lebih lagi, mungkin segini aja gitu, karena ya itu bahasa ya. Dan cenderungnya juga gini sih, kalau saya perhatikan di sini untuk gereja Jepang itu yang datang itu banyakan lebih ke orang tua gitu ya. Jadi mungkin apa ya, cara berbicara orang tua dan yang sebaya itu kan agak berbeda. Jadi lebih baik kalau kata teman saya, kalau kita ke orang tua kan harusnya menggunakan bahasa-bahasa yang sopan. Sedangkan saya belajar bahasa yang percakapan sehari-hari. Jadi saya juga kayak ada takut gitu. Gimana ya nanti takut salah gitu, salah omong, salah. Kalau di sini kan kanjinya beda dikit aja udah beda arti gitu kan. Jadi kayak ya itu sih menjadi pergumulannya. Selain kendala bahasa, tantangan apa lagi sih yang kalian hadapi, kesulitan apa yang dihadapi, terus kalian mengatasi itu seperti apa? Jadi selain bahasa, mungkin yang paling sulit kedua adalah soal pertemanan ya. Jadi seperti yang tadi Elsa udah bilang, di sini orang Indonesia walaupun cukup banyak memang, karena Jepang sendiri kan mengadakan ini ya program sejenis
exchange, jadi dari Indonesia yang ingin melakukan, kalau di sini bilangnya jishuse, tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa bilang kerja praktek lah ya. Jadi mereka ini dikirim ke sini untuk bekerja selama 3 tahun, kemudian nanti ke Indonesia diharapkan mungkin bisa bekerja di perusahaan Jepang lain yang ada di Indonesia, seperti itu. Nah ini cukup banyak. Nah selain itu juga ada juga karyawan-karyawan seperti biasa yang seperti karyawan tetap seperti saya gitu, ada beberapa teman-teman juga di sini. Nah tapi yang cukup menjadi masalah adalah karena ya kita hanya berada di bubble kita sendiri, kita hanya berada di lingkungan orang-orang Indonesia. Sementara ketika saya sendiri coba berapa kali keluar dan membuat teman dengan iya, Sora juga ya, mencoba berteman dengan orang-orang Jepang, orang-orang lokal di sini, itu cukup sulit. Lagi-lagi terbentur di masalah bahasa dan budaya, karena bahasa Jepang itu tidak seperti bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang ketika tersampaikan maksudnya sudah tersampaikan, tapi bahasa Jepang itu pada intinya konteksnya. Jadi kita harus mengerti dulu konteksnya seperti apa cara berkomunikasinya, baru kita bisa menyampaikan dengan baik gitu. Masalah kata-kata atau grammarnya itu masalah kedua gitu. Yang penting kita harus tahu dulu konteksnya kita berbicara seperti apa, dengan siapa kita berbicara, dan itu hal yang tidak dipelajari secara maksudnya dari buku gitu ya. Jadi harus hidup di sini dulu berapa tahun baru kita benar-benar tahu, oh kayak gini loh cara berkomunikasinya, oh cara gini loh. Dan oleh karena itu juga makanya sampai sekarang udah 3 tahun di sini masih belum punya juga teman orang Jepang, karena ya itu dia susah. Ya, teman yang dekat kali ya, yang maksudnya bisa kayak di Indonesia kan kita ada beberapa tuh yang dekat gitu. Kalau di sini memang kayaknya ya kalau itu misalnya orang-orang Jepang itu lebih ke kayak ya urusan secara misalnya di kantor ya, relasinya ya teman di kantor gitu, atau teman kuliah ya teman kuliah gitu sih. Kalau saya sendiri sih tantangannya lebih ke mungkin karena sejak saya sejak waktu hamil sih Kak gitu. Waktu itu juga ya tadi kembali lagi saya hamil, biasanya kan orang hamil tuh aduh kok ngidam gitu, itu kayaknya nggak berlaku gitu kalau untuk saya karena iya betul ya, susah ya mau apa yang ada sakit hati mau sop konro gitu nggak bikin sendiri jadi lebih ke apalagi kan waktu itu kalau nggak salah saya ingat tuh saya ngidamnya tuh kadang-kadang malam gitu, jadi kayak pengen makan ini kok enak ya, aduh nggak bisa, akhirnya ya udahlah, jadi kayak udahlah akhirnya capek sendiri ya udah, dan akhirnya kadang-kadang kalau misalnya saya bisa masak pun ya udah akhirnya saya masak sendiri gitu, memang karena kebetulan saya suka masak juga, dan sebenarnya lebih ke ya udah nggak ada lagi gitu yang jual, ada mungkin tapi kan waktu dan tempatnya terbatas gitu, dan juga saat ini sih setelah melahirkan ini, jadi memang di sini tuh saya melihat ya perbedaan mungkin karena paling gampang kita di Indonesia selalu membandingkan, lebih ke orang di sini mau hamil nggak hamil itu lebih kayak sama aja gitu. Kondisinya hanya dia cuma dikasih kayak ada pin gitu, menyatakan bahwa kita hamil. Jadi kita pakai itu biasanya digantung di tas selama kita hamil. Nah itu tuh akan memperlihatkan bahwa kita lagi hamil. Cuma biasanya itu hanya digunakan untuk biasanya kalau kita di bis atau mau parkir atau ya kayak gitu, tapi selebihnya itu sama aja kayak gitu. Bahkan waktu saya hamil kayaknya saya sempat masih naik sepeda gitu kemana, teman saya juga gitu, dia hamil 8 bulan dia masih naik sepeda, jadi padahal kan kalau di Indonesia itu ya karena di Indonesia itu kayak wah apa-apa pasti udah hamil, duh bumil kamu jangan ini gitu, itu kayak kok temanku, aku kan ngelihat waktu itu temanku waktu hamil gitu kan, waktu di kantor kita pasti duduknya di sini aja tuh, jangan makan ini jangan makan itu gitu kan. Nah seakan-akan kalau kayak gitu tuh tidak berlaku di sini, dan kebetulan kan ini adalah pengalaman pertama saya sebagai wanita hamil, dan saya nggak pernah expect itu akan terjadi di sini gitu. Cuman bersyukur dengan hal yang saya ambil dari situ adalah ternyata maksudnya tanpa kita diperlakukan secara eksklusif pun itu ternyata kita bisa kok gitu. Jadi ya puji Tuhan saya bisa melalui itu sampai melahirkan, dan ya itu setelah melahirkan pun juga sama, kita harus apa-apa urus sendiri. Jadi saya kebetulan waktu itu mertua saya datang di sini pada saat saya lahir, tapi sebelum saya keluar dari rumah sakit itu sudah pulang karena kan memang kebetulan tiketnya sudah dipesan untuk
PP dan waktu itu juga ada adik kami lagi wisuda, jadi kebetulan harus Nggak bisa menghadiri lama-lama itu. ya. Nah, dan jenjang setelah itu orang tua saya datang. Namun itu kayak ada beda 2 minggu kalau nggak salah. Nah itu benar-benar saya pulang dari rumah sakit, kita cuma kayak sendiri berdua aja gitu. Saya juga nggak ada cuti khusus ya, jadi kita juga langsung kerja lagi, ngantor lagi. kita benar-benar kita begini amat sempat mikir gitu, begini amat ya lahiran kok. Kalau di Indonesia tuh kayak orang heboh gitu ya, terus kalau kita pulang keluar dari rumah sakit udah naik mobil, udah duduk aja terus pulang gitu kan. Pas nyampe rumah kayak Ya udah sedih berdua banget, aja. dia cuma bertiga dong kan. Oh iya, bertiga ya, Bertiga aja gitu, kayak temanku pun mengalami hal yang sama. Jadi kebetulan karena temanku ada dua orang yang sudah melahirkan sebelumnya di dekat sini, jadi cukup terbantu sih sama mereka gitu untuk nanya-nanya, karena kan kadang-kadang kita di Indonesia pun untuk kehamilan yang pertama kali itu pasti kan kita nggak tahu apa-apa, apalagi hamil pertama kali tapi di luar negeri. Jadi kita benar-benar nggak tahu, dan pakem-pakemnya tuh beda. Saya waktu itu sempat kayak kena tegur sama suster nih, saya datang, kok kamu nggak pakai kaos kaki sih, harusnya tuh pakai gitu kan. Maksudnya hal yang sebenarnya kita anggap sepele di sini tuh sebenarnya penting gitu kalau untuk di sini, karena kaos kaki itu ya kalau di Indonesia nggak apa-apa karena mungkin iklimnya beda ya, tapi di sini tuh penting, mau musim panas kalau hamil itu harus pakai kaos kaki gitu. Jadi benar-benar dari yang paling kecil kita bisa belajar sih Kak, sampai yang paling besar gitu. Itu sih. Seputar suara sih ya banyaknya ya. Suara gitu. Nah, berarti nyambung nih tadi Welsa dan Zeus kan bilang sekecil apapun pasti ada pelajaran yang bisa diambil. Nah, selama 4 tahun sudah ada di sana, boleh dong berbagi pelajaran apa sih yang didapat, yang mungkin juga sangat berguna ya buat kita nih yang lagi ngopi bareng sama kita. Oke, jadi dari semua kesulitan yang dihadapi, pelajaran yang kami dapat itu adalah segala sesuatu tuh pasti ada jalan keluarnya, pertama. Asal kita mau berusaha. Jadi kayak seperti soal bahasa, ya memang kita harus ngeluarin effort, harus belajar lebih banyak dibanding fresh graduate orang Jepang yang langsung masuk kantor, langsung, ya ini kan bahasa ibu mereka langsung bisa ngomong, bisa langsung presentasi. Tapi saya sebagai orang baru di sini, dari negara lain, ya saya harus belajar bahasa mereka, harus belajar konteks dan budaya mereka. Nah, tapi dengan belajar ini, walaupun sulit, ya lama-kelamaan bisa juga sih mempresentasikan sesuatu dengan baik. Menyelesaikan proyek-proyek yang ada juga lama-lama bisa gitu, tapi memang perlu usaha yang lebih dari kitanya, jadi perlu ada kemauan juga dari kitanya gitu, jangan gampang menyerah, karena memang tinggal di luar negeri itu kalau kita lihat dari misalnya ya gampangnya, karena sekarang udah zaman sosial media, kalau kita lihat dari Instagram enaknya aja gitu ya, wah bisa jalan-jalan ke sini, bisa jalan-jalan ke sana, oh ini kerjaan aku kayak gini loh, bikin-bikin mobil kayak gitu, padahal bikin mobil itu yang dilihat orang dari luarnya, tapi di baliknya tetap ada rapat, tetap ada yang namanya bikin planning, dan seluruhnya dilakukan dalam bahasa Jepang dan dalam bukan alfabet gitu loh. Jadi kalau alfabet kan kita ya udah bahasanya beda, let's say misal bahasa Jerman gitu, kita masih bisa baca kata-katanya, tapi kalau bahasa Jepang itu karena dia pakai bahasa kanji ya untuk tulisannya, jadi sama dengan mungkin kalau tahu bahasa Mandarin juga sama, pakai aksaranya kanji juga. Dan ini benar-benar kalau menemukan kata yang baru, ini mau dibaca seperti apa, nggak tahu juga. Artinya apa, nggak tahu juga. Jadi ya sulit banget gitu. Cuma memang nggak bisa menyerah. Jadi yang saya lakukan untuk masalah ini adalah ya bikin notes kecil, saya catat kanji yang nggak tahu, saya bawa pulang, saya cari tahu lagi. Seperti itu berulang-ulang. Kemudian juga kesulitan kedua soal tadi berkaitan dengan proses kehamilan dan juga suara lahir, itu kan nggak mudah ya. Jadi dari awal masuk rumah sakit, kemudian di rumah sakit tuh ada berapa kali check up, segala macam itu semuanya kita nggak ngerti. Sebagai orang foreigner di sini, kita harus mulai cari tahu dari mana, itu juga sulit banget. Dan semuanya hanya tersedia bahasa Jepang. Jadi ya salah satu caranya dengan kita konsultasi orang-orang Indonesia yang mungkin sudah pernah melahirkan di sini. Kemudian dua ya, saya harus memberanikan diri untuk bertanya juga dalam bahasa Jepang ke
orang-orang rumah sakit seperti apa gitu sampai proses kelahirannya, kemudian daftarin untuk SORA untuk dapatkan visa segala macamnya juga untuk dapat residence card di sini juga semuanya prosedurnya dalam bahasa Jepang only gitu. Jadi ya itu semua harus kita yang mau cari tahu sendiri, harus kita yang mau melakukan sendiri. Soalnya kalau enggak ya siapa lagi kalau bukan kita kan, dan itu memang lagi-lagi butuh effort gitu, butuh usaha gitu ya. Kalau aku sih lebih ke ya balik lagi karena mengurus anak di sini memang kita tidak seperti di tempat lain yang mungkin bisa dapat kemudahan ada yang membantu gitu kan. Jadi hal yang bisa saya ambil sih lebih ke kami jadinya bisa bekerja sama tim Kak gitu. Jadi mungkin kan kadang orang kok kerjaan rumah tuh hanya yang dilakuin ibu-ibu aja gitu. Tapi enggak, kalau di sini kami lebih, mungkin Zeus juga kadang-kadang yang dulunya mungkin dia nggak pernah cuci piring, nggak pernah nyapu gitu, nggak sambil ya. Nah gini nih, dia juga harus gitu, kadang-kadang kami gantian gitu, karena mungkin dia masih kecil ya, dan di sini tuh untuk menitipkan anak itu nggak bisa kalau kita alasannya tuh nggak cukup kuat, kenapa kita harus menitipkan anak gitu. Jadi benar-benar yang dapat kami ini di balik kesusahan kami mengurus sebagai orang tua baru itu lebih ke kami merasakan bahwa dengan kami bekerja sama itu kami bisa loh gitu tentunya. Iya, tentunya pasti ya. Ya kan, maksudnya kita kadang-kadang nggak ngerti gitu, kadang-kadang nggak sadar juga oh ternyata ini bisa dilakuin. Misalnya Zeus, saya masak nih, habis itu karena saya ngurus suara dia cuci piring gitu misalnya. Ya memang sih kalau dilihat kok istrinya nggak bantuin cuci piring atau gimana, tapi kan ya rumah ini bisa berjalan karena adanya kerjasama gitu, kayak gitu sih. Esther. Ini kan kesempatan yang istimewa ya, kalian bisa ketemu juga nih sama teman-teman di Indonesia yang juga pasti kangen juga sama kalian. Ada ya? Apa yang walaupun mereka nggak bisa membalas, tapi kira-kira apa sih yang mau kalian sampaikan ke teman-teman kalian, ke Bapak Ibu yang ikutan ngobrol sama kita sekarang? Boleh mengungkapkan kekangenan atau apa? Boleh. Jadi yang paling kangen dari Bandung ya, walaupun dengan segala macetnya, tapi Bandung itu tempat yang paling nyaman buat tinggal menurut saya. Karena kan saya bukan lahir di Bandung, kemudian saya waktu kuliah pindah ke Bandung dan ketemu Elsa juga di Bandung, itu emang terasa sih Bandung itu tempat yang benar-benar homey gitu untuk tinggal. Terus kemudian tempatnya udah tahu juga, mau kemana-mana tuh udah enak gitu, udah enak lah, nyaman gitu. Kangen sih sama makanan-makanan di Bandung gitu, kayak sama sambal, sama ayam goreng gitu. Makanan sih ya, kurang lebih. Kemudian sama teman-teman juga gitu kan ya. Walaupun sekarang juga yang di Maulana Yusuf mungkin juga udah banyak yang ke Jakarta juga, atau mungkin ke tempat-tempat lain juga gitu. Tapi zaman dulu kan juga saya melayani di multimedia juga kan, mungkin beberapa, sebagian besar multimedia kayaknya masih di Maulana Yusuf ya. Ya, seneng sih ngumpul-ngumpul, ada ngobrol-ngobrol gitu, misalnya sama Jeff gitu, kita kan ada teman yang dekat yang bisa ngobrolin satu hal sampai dalam gitu. Nah di sini karena kebetulan belum ketemu sih ya yang punya satu hobi sama yang bisa jadi dekat gitu, karena belum ketemu sih di situ ya. Itu sih yang dirindukan salah satunya di Maulana Yusuf, seperti itu. Kalau aku, banyak ya. Kalau bilang Bandung itu karena dulu saya karena kuliah di sana, sehingga hampir setengah dari waktu saya itu pasti di MY, apalagi akhir-akhir gitu kan, pasti kayak tahu itu. Terus tiba-tiba ya maksudnya jadi kadang-kadang memang saya pasti kok kangen banget ya bisa kayak dulu gitu, abis rapat sama pemuda pergi nih ke Gempol gitu kan, terus tiba-tiba ya udah aku bikin roti gempol gitu di sini dengan ya seingatnya aja gitu, apa aja sih yang ada dalam situ. Ya itu sih rindu dengan Kak Esther juga, dengan pendeta-pendetanya tuh, pendetanya tuh pasti kita pas saya datang sini kok pendetanya ini ya nggak kayak yang di MY ya gitu kan, harusnya kita nggak boleh kayak gitu ya sebenarnya, tapi pasti kan karena sudah sering bergaul gitu akhirnya kayak kok kangen gitu. Sama ini lebih ke karyawan-karyawan MY juga, aduh kangen. Aku suka di pos satpam soalnya, biasanya sebelum pulang pasti selalu checkpoint gitu. Terus siapa yang nggak kenal Elsa?
banyak yang nggak kenal. Terus makan di seberang gitu kan, di sate. Iya, sate. Iya gitu. Sama teman-teman. Aku menjelang Natal ini aku dulu selalu beberapa kali sampai aku kerja itu aku selalu menyempatkan diri untuk ikut ada caroling di MY yang itu, dan aku pas di sini kok kangen ya dulu beberapa kali ikut ya itu sih yang menjelang Natal ini kayak gitu sih. Dan ya pasti banyak lah kalau diungkapin nanti bisa sampai ini nih. Zaman-zaman pelayanan apa namanya yang buka bareng lah segala macam, terus pasang-pasang plastik sampah. Banyak sih pengalaman. Dan salah satunya membuat kami bertemu juga karena di MY, dan kami pun diberkati mendapatkan pemberkatan pernikahan di Maulana Yusuf waktu itu. Itu sih, jadi makanya kita kangen banget sama MY ya. Semoga nanti ada kesempatan ternyata kita bisa pulang kembali ke sana dan bisa pelayanan di sana ya. Gitu. Iya, amin. Terakhir nih, mau menyapa siapakah lewat ngopi ini? Boleh? Gitu ya. Siapa ya? Harus person atau gimana? Ya, enggak juga sih, tapi mungkin ada yang mau disampaikan gitu. Mungkin ini ya sharing aja, karena ini kan kita ngopi, maksudnya sharing-sharing gitu ya. Lebih ke kalau kami sendiri kan dulu saya waktu di MY itu seneng nyanyi, ikutan SL dan paduan suara, dan biasanya dari lagu itu biasanya pasti selalu ada beberapa lagu yang saya suka, dan menurut saya mungkin saya sering belajar firman Tuhan dari dalam lagu, karena biasanya kalau lagu itu karena kita sering nyanyiin jadi kita bisa mengulang-ulang gitu. Nah, ada lagu yang saya paling suka itu dari Salmon Pati, namanya Dia Hanya Sejauh Doa. Jadi, dan itu tuh benar-benar berlaku, maksudnya bukan berlaku ya, saya terapkan di dalam kehidupan saya, terutama pada saat kami berada di sini gitu. Ketika kita jauh dari Tuhan, kita merasa jauh, ternyata gue kok selama ini jauh dari Tuhan itu ternyata gue karena jarang berdoa. Kita rasakan, dan juga kayak aduh jauh dari orang tua, jauh dari teman-teman dekat gitu, jauh dari mungkin kalau ada yang pacaran, jadi jauh nih dari pacar aku gitu kan. Nah itu dengan kita mendoakan, dengan kita membawa mereka di dalam doa, semakin kita sering menyebut namanya di dalam doa itu jadi kayak lebih dekat gitu Kak. Bahkan musuh atau kayak orang yang kita nggak musuh tuh kesannya kayak apa banget ya, orang yang mungkin kita ada pernah berantem atau nggak suka gitu, kita sering doain nih, lama-lama kita kok bisa melihat sesuatu yang baik ya dari dia, karena sering disebut maka makin kangen gitu kan. Sama juga kayak kalau kita suka nih sama orang, semakin disebut dalam doa, ya kiranya Tuhan membukakan hatinya gitu. Kalau bukan ya udahlah Tuhan bukain yang lain gitu kan. Akhirnya dibukakan. Oh, kamu yang berdoa berarti ya. Aduh, ini jadinya gitu. Sama menghadapi berbagai masalah di sini, kok kadang-kadang kan orang sekarang sosial media apa yang dirasakan ya itu beda-beda orang ya. Ada yang langsung ditulis semua. Tapi ketika kita sampaikan itu di dalam doa, kita kok kayak curhat, ada yang curhat di media sosial, ada yang curhat di mana langsung person to person, ada juga yang ya udah karena saya cuma berdoa sama Zeus, mungkin kalau Zeus yang dengar bosen kayaknya ya udah saya curhat sama Tuhan aja deh, nggak pakai ngomong, maksudnya nggak pakai ngomong gini, cukup ngomong dalam hati, nggak pakai pulsa, wifi, nggak pakai HP gitu kan, nggak butuh pakai data gratis gitu. Apa aja bisa cerita. Apa aja bisa cerita dan nggak ada yang ngekat. Kalau misalnya saya ngomong sama Zeus nih, pasti ini enggak kan, kamu nggak gitu. Tuhan tuh cuma mendengarkan, dan dengan caranya dia akan menjawab semuanya. Itu sih yang benar-benar kayak aku dulu berdoa untuk Sora, dapat Sora gitu. Berdoa untuk pasangan, kiranya Tuhan memberikan pasangan yang tepat gitu. Ya kan mungkin Kak Esther tahu bagaimana lika-liku. Ya gitu, maksudnya apapun yang kita hadapi pasti selalu ada jalan keluarnya, asal kita mau berusaha dan berdoa gitu. Aduh ini nih berdoa juga nih dalam mengurus ini nih. Semoga diberikan kesabaran para ibu-ibu di luar sana, ibu-ibu muda kan sekarang banyak ya di MY. Ya pasti susah banget mengurus anak, itu pasti susah. Jadi saya juga merasakan kok dulu saya ke mama saya dulu disuruh ini nggak mau gitu, atau mungkin orang tua papa atau yang lainnya. Setelah saya menjadi orang tua kayak saya merasa bersalah banget gitu kalau misalnya
mama saya cuma minta tolong ini kok, saya nanti bentar gitu. Sejak menjadi orang tua, ternyata menjadi orang tua itu tidak mudah gitu. Jadi benar-benar kita belajar, saya belajar lebih menghargai orang, terutama orang tua ya, ibu-ibu kayak gitu. Sama ini sih yang kan biasanya banyak nih yang tentang mom shaming gitu kan. Nah, itu saya lebih sadar di sini betapa beratnya menjadi seorang ibu. Jangan ditambahkan lagi dengan cara mengoreksi mereka dengan melalui apa yang mereka lakukan ke anaknya, karena setiap orang pasti kan punya cara mendidik anak masing-masing. Ya tentunya maksudnya dengan budayanya mereka atau dengan seperti katakan karena kita orang percaya, orang yang maksudnya orang Kristen, jadi kita tentunya mendidik sesuai dengan ya culture-nya kita gitu sebagai orang percaya gitu sih. Nah, semoga melalui ini kita bisa dapat jemaat sekalian dapat sesuatu yang bisa membuat kehidupan kita ini lebih mudah lah gitu. Jangan jangan gampang menyusahkan orang lain melalui perkataan kita, karena sekarang itu penting banget gitu. Saya melihat mungkin kita jauh, tapi dengan ketikan kita aja itu bisa membuat orang tuh bisa sakit hati atau mungkin mengalami kayak kurang pede, jadinya nggak ya gitu loh, mematahkan semangat orang lain kayak gitu sih. Tuh ya, Sora canggah. Mau main aja kan. Oh, kalau Sora ada yang mau disampaikan, Sora? Aduh, lucu sekali Sora ini ya. Oh ya katanya. Oh iya. Sora kawaii ya. Aku tadi kawaii katanya. Saya kawaii. Arigato gitu ya. Iya. Aduh, thank you banget nih ya. Ya. Thank you banget Zeus dan Welsa dan juga Sora buat sharing-sharingnya, benar-benar membuka wawasan kita gitu ya, membuka wawasan bahwa ternyata hidup di negara orang itu punya tantangan dan pergumulannya tersendiri. Tapi tadi Welsa menekankan betapa doa itu menjadi satu sarana komunikasi ya, baik dengan yang kelihatan maupun terutama yang tidak terlihat, dalam hal ini Tuhan gitu ya. Thank you banget nih buat sharing-sharingnya. Iya, sukses ya Zeus untuk pekerjaannya. Welsa juga ya, sehat-sehat ya. Sora juga ya, jadi anak baik ya, takut akan Tuhan. Iya ya. Sekolah minggu, kalau di sana ada sekolah minggu gitu gak sih? Cuman lagi pandemi gini jadi online. Online, ada juga ya. Ada gereja Indonesia sih kebetulan di sini. Oke, siapa tahu nanti aku bisa pelayanan ya ke sana. Doakan. Kemarin banyak loh dari Bandung jadi gitu? bener-bener. Mungkin kayaknya ini ya kapan-kapan dari IM-nya dong. Saya dari kemarin Guntur ada. Oh, oke. Siapa aku lupa namanya, tapi dari Guntur ada. Oke. Di GI 3 Tokyo. Gitu. Sip, sukses selalu ya. Iya. Bapak, Ibu, dan saudara, demikianlah sapaan ngopi dari kami, ngobrol untuk pertumbuhan iman. Semoga apa yang disampaikan membuat kita tercerahkan dan terinspirasi. Selamat melanjutkan aktivitas kembali di hari ini. Tuhan Yesus memberkati.